Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Orang siswa baru di SMP Kabupaten Blitar. Siswa baru SMP Negeri 3. I've seen these ants do great things. And year after year, they somehow manage to pick food for themselves and you. So who is the weaker species? Ants don't serve grasshoppers. It's you who need us. The revolution about to be televised. You picked the right time with the wrong guy. We're a lot stronger than you say we are. And you know it, don't you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidatul Muhima. Saya dari program Studi Gizi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai kasus perundungan yang terjadi di SMP Negeri 3 Dopo Blitar yang sempat menjadi sorotan di media sosial. Kejadian ini ramai dibicarakan karena video yang memperlihatkan seorang siswa dikeroyok oleh siswa senior beredar luas di Instagram dan di TikTok. Jadi bulan-bulanan siswa seangkatan sampai senior kelas 3 saat MPLS itu dialami salah satu siswa kelas 1 SMPN di Blitar pada Jumat 18 Juli 2025 lalu. Awalnya, korban diajak salah satu kakak kelasnya ke belakang toilet sekolah. Tapi ternyata di sana sudah ada puluhan siswa lain yang menunggu. Mereka lalu keroyok sampai olok-olok korban. Siswa kelas 2 jadi salah satu yang memulainya. Siswa lainnya pun mulai ikut-ikutan, jumlahnya sekitar 20 orang. Akibat kejadian itu, korban luka-luka dan trauma. Korban sempat rahasiakan kejadian itu ke guru karena diancam. Baru pulang sekolah, dia cerita ke ortu. Ortu korban lapor polisi. Kini pelapor terduga pelaku sampai guru diperiksa. Kasus ini terjadi saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dalam video yang beredar, terlihat seorang siswa kelas 7 dalam posisi terpojok di dekat area belakang sekolah. Saat itu ia dikelilingi oleh sejumlah siswa yang lebih senior. Mereka memukul, menendang, dan mendorong korban secara bergantian. Beberapa siswa yang di sana hanya menonton tanpa berusaha menghentikan kejadian tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa perundungan tidak hanya melibatkan pelaku, tetapi juga penonton yang tidak bertindak. Menurut laporan pihak kepolisian dan dinas pendidikan, jumlah siswa yang terlibat dalam perundungan ini diperkirakan mencapai sekitar 20 orang. Video tersebut viral juga memperlihatkan bahwa tindakan kekerasan berlangsung cukup lama dan terjadi tanpa pengawasan guru. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka fisik serta tekanan psikologis seperti rasa takut, trauma, dan enggan untuk kembali bersekolah. Pihak sekolah kemudian memanggil semua siswa yang terlibat dan melakukan mediasi terhadap orang tua. Namun publik tetap memberikan tekanan karena banyak media bahwa pengawasan selama MPLS kurang memadai. Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar juga memberikan pertanyaan bahwa kasus ini muncul setelah terjadi saling olok-olok saat kerja bakti dan kemudian berkembang menjadi kekerasan. Polres Blitar juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pelaku, korban, dan orang tua untuk memperjelas kronologinya. Aparat menegaskan bahwa
Tindakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama jika terbukti adanya unsur kekerasan yang dilakukan secara tidak sengaja. Kasus ini juga menuai perhatian luas dari masyarakat, pakar pendidikan, hingga aktivitas pelindungan anak. Banyak pihak menyayangkan bahwa perundungan bisa jadi terjadi di sekolah, terutama pada saat MPLS yang seharusnya menjadi waktu pengenalan lingkungan sekolah, lingkungan belajar, bukan untuk intimidasi. Pakar menilai bahwa kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan sekolah, terutama yang melibatkan interaksi siswa senior dan junior. Pada akhirnya, kasus ini mengingatkan bahwa perundungan bukanlah hal sepele. Dampaknya bisa sangat besar bagi korban, baik secara fisik maupun secara mental. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak sekolah, orang tua, dan siswa untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan atau perundungan. Demikian penjelasan mengenai kasus perundungan di SMP Negeri 3 Doko Belintar. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan menjadi lebih peka terhadap situasi di sekitar kita, terutama dalam hal keselamatan dan kenyamanan siswa di lingkungan sekolah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.